good rekening, good outfit. Lanjut, kita harus langsung los saja, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-temanku yang lagi nonton video ini ya. Kembali lagi di Ibaska Podcast. Nah, kali ini episodenya spesial, rada-rada spesial. Kan kita juga habis merdeka nih. Nah, yang mana kita bahasnya nggak jauh-jauh, ya agak jauh dikit lah dari 17 kemarin. Nah, di sini kita kedatangan tamu nih. Yang mana orangnya tuh pinter sejarah, nggak cuma sejarah malah, kimia, fisika, biologi, mat wajib, mat minat, semua lengkap, paket lengkap 19 mata pelajaran langsung diambil semua kemampuannya sama Zulfan. Oke, kita langsung sambut aja ini. Halo, Mas. Set. Iya. Oke. Langsung Mas bisa perkenalkan dirinya dulu. Iya. Ada teman-teman nih, ada nungguin. Halo sahabat Ibaska TV. Perkenalkan, nama saya Zulfan Nabil Gunawan dari kelas 11. Ya, saya kalau disebut pakar sejarah sih bukan sih. Tapi pakar matematika. Ya, itu beda lagi. Ayo, saya beda lagi. Sombong banget Mas kamu. Nah, diam dulu. Enggak. Ya, saya cuma sekedar suka sejarah lah. Suka sejarah. Apalagi kalau ditanya sih sejarah Islam lebih suka sih. Tapi kalau Indonesia juga gak kalah menarik soalnya. Itu emang benar-benar sejarah itu harus lengket dalam hidup. Ya enggak sih? Ya, betul banget nih. Kita juga sebagai pengguna jangan malas-malasan. Kita harus lihat lembaran-lembaran yang dulu dilihat. Kita harus lihat sejarah-sejarah Indo yang gak kalah seru. Nah, gitu. Nah, nih Mas Zulfan, aku mau tanya nih, boleh nggak? Gimana? Nah, boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh. Nah, ini kan kita kan pemuda nih. Nah, kira-kira pemuda itu berperan penting nggak sih buat Indonesia sekarang ini? Apa perlu pemuda berperan yang berperan banget gitu loh? Bentar. Coba ulangi pertanyaannya. Pemuda berperan penting nggak? Intinya gitu. Pemuda? Ya. Kamu tanya pemuda berperan penting atau enggak? Lah kan kita di sini mau nambah ilmu bareng-bareng buat orang lain belum tahu, biar kita tahu bareng-bareng, maju bareng-bareng gitu loh. Pemuda itu jelas berperan lah. Coba lihat yang gendong kemerdekaan siapa kalau enggak pemuda? Siapa? Lihat 17 Agustus proklamasi. Saat IR Soekarno sama Muhammad Hatta itu memproklamasikan. Gimana latar belakangnya aja? Coba cari di Google latar belakang kemerdekaan. Yang keluar pasti Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu pas itu terjadi perseteruan, cekcok antara yang kaum muda sama kaum yang lebih tua. Cekcok, ada sedikit ya konflik lah antara berdua lah. Yang satunya yang pemuda minta, ayo cepet proklamasi, ayo cepet. Sabaran. Iya. Udah kebelet merdeka berarti ya. Iya, mumpung Jepang Hiroshima sama Nagasaki lagi dibom. Jadi kesempatan emas ini, Jepang lagi kalah, Belanda juga belum datang kan. Akhirnya ya sudah, kemerdekaan harus secepatnya dilaksanakan. Pemuda bilang gitu. Nah, rakyat orang yang lebih tua itu kayak rasa belum saatnya. Ini kita itu baru aja selesai dari penjajahan. Jadi masih banyak krisis lah. Ditahan dulu ya, jangan langsung set merdeka gitu. Ya makanya ditahan, jangan cepet-cepet ya namanya pemuda toh bos. Masih bergairah dalam pertumbuhan kan, kepo dikit. Semua kan masih pada semangat on fire lagi. Masih mode on fire kan. Iya, semangat banget itu. Makanya langsung saja, gak usah banyak basa-basi. Presiden pertama dan juga wakilnya diculik oleh para pemuda. Bayangin, diculik terus disuruh, ayo proklamasiin kemerdekaan sekarang juga harus proklamasi. Akhirnya cepat-cepatnya. Akhirnya langsung pada 17 Agustus 1945 proklamasi dibacakan oleh para pemuda. Oleh IR Soekarno maksudnya. Oh, kamu pemuda terus? Enggak, dengan perintah para pemuda maksudnya. Gitu. Soalnya pemudanya tadi nggak sabaran gitu. Pengen merdeka aja. Soalnya juga kata para ulama juga, ulama saat itu juga kalau misalnya seandainya pada 17 Agustus Indonesia nggak mengumandangkan kemerdekaan, maka saat itu tidak akan ada kemerdekaan bagi Indonesia. Berarti ntar hari ini harusnya, berarti kalau nggak proklamasi pas hari itu, kita ntar ada tank, ada pesawat, bom, senjata, lagi perang. Iya dong. Makanya kita bisa enaknya kayak gini tuh gara-gara
pemuda. Pemudanya menggendong tadi ya. Gendong kemerdekaan. Makanya kurang apa coba? Ada dikasih enak ya, tinggal terima jadi sana gitu ya. Iya dong, jelas. Coba lihat lagi. Kamu tanya perannya kan. Coba peran tuh harus ada tokoh-tokohnya, jelas. Jelas banget itu Tokoh-tokohnya. harus. Coba kita ambil pemuda yang paling deket aja. Siapa sih yang gak kenal sama Jenderal Sudirman? Jenderal Sudirman. Iya, Jenderal Sudirman kenal kan? Kenal, jelas. Ya, tahu. Ini tuh jadi sebelumnya itu dia itu gak tertarik sama militer. Dia itu bapaknya itu penjahit. Bapaknya seorang penjahit. Terus dia tuh pas mudanya berprofesi sebagai guru agama. Guru, bukan guru agama, guru emang benar guru. Ini emang ya Jenderal Sudirman ini gak ada hubungannya sama militer lah. Sampai saat itu Jepang membuat namanya peta Dora mesti. Bukan peta Dora. Bukan peta Dora, itu sama peta apa? Peta itu ada kepanjangannya. Namanya Pembela Tanah Air. Nah, itu yang buat orang Jepang. Peta Pembela Tanah Air. Iya, nyambung kan? Nyambung banget, keren tuh. Nah, itu membuat peta, akhirnya Jenderal Sudirman daftar ke peta jadi tentara di sana. Terus pas Jepang kalah kan, Ya. Jenderal Sudirman berhasil jadi ya itulah tentara udah jadi ahli itu kan, udah pro, ya, udah ya. pro gitu. Sampai Ya. saat itu ada namanya peristiwa Ambarawa. Ambarawa. Itu ketika pasukan Nica kembali. Tahu Nica nggak? Nica apa? Nica. Ah. Namanya itu kepanjangannya itu Netherlands Indies Civil Administration. Iya. Susah banget tuh. Yang buat siapa? Susah banget. Itu yang buat katanya bangsa kayak Inggris itulah. Inggris. Itu makanya Nica itu pas kembali terus buat pangkalan di Magelang. Kayak Jepang kan dah kalah kan. Udah kalah, udah merdeka, Indonesia udah merdeka, Ya. masih buat pangkalan di Magelang. Yo, Jenderal Sudirman nggak terima lah. Ya, Kayak, betul. kok ini siapa datang tiba-tiba datang, nggak terima, akhirnya langsung ngepong di situ, Serang. dikepong di Ambarawa, dikepong set, langsung terjadi peristiwa Ambarawa yang dimenangkan oleh Jenderal Sudirman. Gak kena counter attack berarti. Iya, Nggak kena. langsung Nggak Nggak habis bisa. semua. Sekali pukul habis semua. Nggak boleh Jangan comeback. main-main sama Iya. Jenderal Sudirman pokoknya ya. Iya, jelas Main-main dong. langsung. Nah, habis langsung. Iya, tapi Jenderal Sudirman ini juga punya latar belakang yang agak sedih sih menurut gue sih. Emang kenapa tuh, Pak? Jadi Jenderal Sudirman ini penderita tuberkulosis, TBC ya. Jadi pas itu juga gara-gara peristiwa Ambarawa itu kan Jenderal Sudirman dilantik sama Soekarno, dilantik oleh Soekarno sendiri jadi jenderal. Ya. Jadi emang udah jadi jenderal itu loh. Nah, pas itu terjadi agresi militer Belanda kedua. Belanda datang lagi ke Indonesia tuh. Pas Belanda datang ke Indonesia, Belanda dan lagi. datang lagi. Episode 2 berarti. Iya, datang terus tiba-tiba langsung Jogja diambil alih. Jogja. Waduh, tempatku no. Iya, Waduh, terus gimana itu? diambil alih sama Belanda. Pas diambil terus ya jelas Jenderal Sudirman nggak terima lah. Maksud Jenderal Sudirman Iya. wilayah diambil Diambil enggak terima Nggak langsung. terima. Langsung. Attack. walaupun masih diranjang, maksudnya masih nggak bisa bangkit aja, nggak bisa berdiri, nggak masih bisa. pas sakit itu ya. Sakit tuberkulosis, akhirnya digotong rame-rame sama rakyatnya, sama prajuritnya, digotong buat ngelaksanain namanya perang gerilya. Perang gerilya. Perang gerilya. Gimana coba? Itu benar-benar ya. Emang gerilya itu gimana coba gerilya? Gerilya itu nggak main-main. Itu kalau nyambungin ke gerilya dia lebih keren. Ya sama-sama keren sih. Namanya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Nah, itu juga nggak kalah keren. Itu juga gerilyanya itu ada loh. Gerilya itu kayak memanfaatkan kelemahan Belanda. Emang lemahnya apa? Jadi Belanda itu punya kelemahan. Kelemahannya itu pas udah menjelang maghrib, itu dia tuh kena namanya rabun senja. Rabun senja. Iya. Berarti nggak bisa lihat sunset gitu. Iya, kasihan ya kan. Nah, kasihan ya. Iya. Padahal bagus ya, masya Allah bagus banget ya. Sunset tuh bagus. banget. Bagus. Apalagi Masya Allah. sunset malam sore-sore. Sunset malam-malam ya adanya bulan. Gimana? iya. Sunset tuh sore Ya, kok malam bulan. Oh, ngawur kamu ya ada wae. Bener. Sunset sore-sore dinikmati kan kayak nikmat banget loh. Gimana? Kopi depan di teras. Wah, dengak. Wah, keren. Wah, keren. Malah jadi bahas ini gimana sih? Lanjut. Terbahas suasana ini. Lanjut. Tadi gerilya itu kan. Gerilya pas masih masa-masa sore-sore akhirnya pindah-pindah tempat. Jadi Belanda itu kayak
Pas itu tiba-tiba ada serangan. Set Belanda kan rabun. Nggak ngelihat tuh. Serangan dari mana nih? Serangan dari mana nih? Langsung kayak bikin pertahanan. Set tiba-tiba serangannya datang dari arah lain. Set kayak serangan kok bisa kiri? Kayak langsung teror gitu ya, kayak enggak kelihatan. Kayak enggak kelihatan soalnya kan rabun ya. Iya, terus pas paginya langsung Belanda kayak nyelidiki. Jangan-jangan ada markas musuh di sini. Ada Indonesia datang ke sini. Langsung dicari, enggak ketemu. Jadi konsep gerilya itu kayak pindah-pindah. Kalau bahasanya. Berarti habis nyerang mundur pergi balik markas gitu. Bukan balik markas, tapi mundur. Pindah markas lebih. Pindah markas malahan. Markasnya nyerang maju terus pindah markas, nyerang lagi, pindah markas lagi gitu. Markasnya itu dipindah-pindah. Jadi kayak gak ketebak loh. Jadi Belanda loh. Ya, untung banget ya berarti kelebihannya banyak banget loh. Banyak. Nah, itu makanya kasihan banget itu. Jenderal Sudirman dipakai tandu itu. Itu digotong-gotong kemana-mana. Juga muter-muter toh. Tapi berkat jasanya itu stok makanan Belanda habis. Berhasil ekonomi Belanda mulai surut, mulai macam-macam. Wah, jadi Pangeran Diponegoro sama Jenderal Sudirman ini pengaruhnya besar. Besar banget. Apalagi nih, ada nih yang pemuda seumuran kita lah, kurang lebih seumuran kita. Siapa coba? Namanya Daan Mogot. Wah, namanya keren kayak orang-orang bukan Indo. Iya. Aman itu. Orangnya nggak tahu ya, blasteran mungkin ya. Nggak tahu, tapi namanya Daan Mogot. Nah, itu katanya pemuda ganteng. Iya. Apa ganteng? Pemuda ganteng kayak gua. Ya, pemuda ganteng, umurnya 16 tahun. Pas 16 tahun tuh udah jadi mayor. 16 tahun jadi mayor. Jadi seumuran aku ini. Wah, kok seumuran kita. Ya, seumuran kita lah. Jangan kamu, mau aku nepatan kamu. Ya, seumuran kita jadi mayor. Bayangin, pas tuh umur 14 nih, cerita Izara ya. Jadi umur 14, itu kayak SMP kelas 2 ya. Kelas 2 SMP, ya kelas 8. Ya, kelas 2 SMP itu dia tuh jadi masuk daftar PETA. Jadi angkatan pertama di PETA. Angkatan pertama di PETA, pembela tanah air. Itu buatan Jepang kan. Jadi masuk situ, terus angkatan pertama langsung kerap bakat-bakatnya yang jago. Dia ahli di bidang militer kan. Sama Jepang dipindah ke Bali buat ngelatih PETA di Bali. Jadi prajurit Bali itu yang ngelatih Daan Mogot. Gimana? Keren gak? Keren. Padahal umur 16 tahun. 14 belum jadi mayor. Nah, terus pas udah jadi mayor 16 tahun, dilantik jadi mayor, terus 1 tahun berikutnya, tepat 17 tahun, dia dilantik jadi Direktur Akademi Militer Tangerang. Keren. Gimana coba? Umur 17 tahun padahal. 17 tahun. Ya itu keren. Keren banget loh. Umur 17 tahun. Udah jadi gitu. Nah, terus kan pas 17 tahun itu Jepang itu udah mulai kalah. Ceritanya itu Jepang udah kalah terus ya udah Jepang udah pada banyak yang balik. Nah, terus ya udah si Daan Mogot ini kayak mau ngusir Jepang yang lainnya lah. Jadi dikit-dikit tuh Jepang kayak diusir dikit, tapi diusirnya enggak pakai perang. Ya jaga-jaga bawa senjata, tapi dalam perundingan lah, kayak nyari damai. Akhirnya si Daan Mogot ini datang ke Kapten AB. Kapten AB itu kayak kaptennya Jepang, ke sana terus bilang kayak negosiasi, kayak ya minta tolong buat mundur aja lah, kita damai, mending kita merdeka. Damai gitu. Kita merdeka, Jepang juga ngurusin negaranya sendiri. Biar sama-sama untung. Nggak usah perang-perang lagi lah. Perang-perang ini kan cuma buang damai, waktu doang. Peace. Ya, masa gitu. Nah, terus si Kapten AB ini ya udah, oke. Udah kita damai. Kita udah lah, gak usah perang lagi lah, senjata. Nah, terus udah Daan Mogot kan bahagia. Kita damai gitu. Akhirnya bersama 70 perwiranya langsung melucuti senjata Jepang. Jadi senjata Jepang ditarik-tarik gitu loh, kayak ayo udah kalah aja, kalah. Jepangnya juga ada yang malah nyerahin senjatanya, kayak udah suara-suara gitu. Tiba-tiba dari jauh dengar suara Dar. mesin gun. Langsung Daan Mogot kayak panik ketar-ketir toh. Katanya damai. Nggak bisa recall. Nggak bisa. Ini mainan. Nggak bisa. Bukan game. Bukan game ini nyata ini. Nyata real. Daan Mogot langsung kayak katanya damai. Gimana ini? Minta damai kok kayak gini. Oh, berarti kena jebakan. Kena prank. Bukan prank juga sih. Kena trap. Trap. Langsung kayak gimana? Katanya damai macam-macam. Wah, dikibulin gitu ya berarti. Langsung Daan Mogot kayak marah. Nyerang dulu lah, nyerang. Tapi karena gak imbang kan, akhirnya Daan Mogot. Padahal itu senjatanya udah dilucuti ya. Sudah dilucuti, tapi diambil lagi. Diambil lagi malah. Diambil lagi sama Jepang. Wah, curang banget Jepang. Curang banget emang. Itu terus akhirnya ya udah Daan Mogot meninggal di tempat umurnya masih 17 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal, wafat
bersama 33 perwira lainnya. Kasihan banget kan. Daan Mogot itu emang Padahal masih 17 tahun ya. 17 tahun. Mungkin kalau misalnya belum meninggal di situ mungkin pengaruhnya besar juga buat negara mungkin loh ya. Bisa aja udah jadi jenderal Tapi besar. qadarullah malah meninggal di tempat. Iya, makanya kasihan banget itu Daan Mogot. Kalau mau yang banyak sih ada yang cewek. Apalagi siapa? Cewek ini masih muda lagi, Siapa? 17 tahun juga. Siapa lagi tuh? Namanya Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu. Nah, Tiahahu namanya. Mungkin Tiahahu marganya mungkin ya kan. Mungkin ya. Nah, itu cewek 17 tahun itu udah berani ngangkat senjata maju ke antara pasukan Jepang tuh. Berarti mental ada, Iya. kekuatan ada, power ada, semuanya ada. Semua ada. Tinggal modal nekat. Nekat langsung nyerang ya kan. Maju maju Belanda kan ketar-ketir. Ini kok ada cewek maju kan. Gak nyangka, gak expect tuh. Gak nyangka. Akhirnya langsung si Martha ini diambil sama Belanda, diculik, diasingkan ya. Kemana tahu nggak? Nggak tahu. Ceritanya itu cuma diasingkan. Berarti diambil terus kayak diculik gitu. Diculik ya. Akhirnya si Martha ini kayak ngerasa kayak waduh gimana ini, aku gagal tuh kan. Aku gagal namanya merasa frustasi gitu. Nggak mau makan, mogok makan. Wah, berarti bad mood itu. Ya, butuh kayak, mood booster. Ya kayak cewek zaman sekarang ya. Bedanya cuma ini lebih nekat, lebih berani, lebih kuat lah secara mental dan fisik gitu kan. Mental, fisik, lengkap pokoknya. Lengkap. Iya. Sudah akhirnya qadarullah meninggal juga pas 17 tahun juga. Itu pas diasingkan meninggal. Meninggal saat diasingkan. Kasihan ya kan. Kasihan banget itu. Nah, kalau disebutin satu-satu nih dari A sampai Z banyak banget nih. Pemuda itu emang kalau tanya pengaruhnya apa sih besar banget ya kan. Banyak, besar. Cakupannya luas ya. Luas banget ini. Kemerdekaan tuh emang pemuda tuh gak bisa lepas dari namanya kemerdekaan. Gimana? Yes, banyak banget lah ini kok. Gak bisa disebutin satu-satu lah. Iya ini. Kan tadi kan peran pemuda nih. Nah, coba kalau sekarang peran santri apa coba? Kan di sini juga santri. Mungkin dari sudut pandang santri beda lagi, ya toh. Siapa tahu beda lo ya. Nah, coba kalau peran santri itu apa coba? Kan tadi pemuda. Coba apa? Jelasin coba. Santri. Oh, gini. Bentar. Kita sekarang main logika dulu, Main logika, bentar. Nih. Jadi gini, Belanda itu datang ke Indonesia membawa ajaran agama Kristen. Jadi Belanda ini pemuka agama Kristen. Nah, gak mungkin kan orang Kristen itu ngelawan pemuka agamanya sendiri. Ya. Gak mungkin kan? Betul. Nah, itu pertama. Yang kedua, Hindu-Buddha. Hindu sama Buddha. Hindu kan kurang lebih sama-sama Buddha kan? Kurang lebih lah. Ya. Cuman beda Tuhannya aja, kepercayaan mereka beda. Tapi kurang lebih sama. Peraturannya gitu, sama. Coba lihat di Buddha itu ada namanya Buddhisme. Apa itu? Buddhisme itu kepercayaan di mana Buddha itu cinta damai. Peace. Cinta damai. Bener-bener cinta damai. Ini cinta damainya ini ya bener-bener damai. Jadi misalnya kamu di hutan, jangan kamu lah, orang Buddha di hutan ketemu sama singa. Pas ketemu sama singa, ada depan sama singa itu mending kamu diem terus dimakan sama singanya daripada kamu nyerang terus sama-sama dimakan. Jadi kayak gak usah lakuin hal yang sia-sia lah. Berarti bener-bener ini ya apa namanya itu gak bakal memulai gak bakal ngusik orang lain gitu lah. Iya, gak akan memulai peperangan orang Buddha itu. Jadi cinta damai itu terlalu besar. Dan akhirnya bangsa, rakyat yang mau menegakkan bela negara pertama kali. Yang ketika rakyat asing Belanda itu datang, yang pertama kali datang, bukan Belanda yang pertama ya, Portugis ya pertama ya. Yang Portugis datang, siapa yang berani melawan Kristen? Gak mungkin. Hindu Buddha gak mungkin. Berarti Islam. Islam. Gak mungkin selain Islam. Ya, keren kan? Keren. Jadi harus Islam. Jadi emang bener-bener santri. Itu kalau ditanyain pengaruhnya dari awal sampai akhir, mungkin sejarahnya gak ditulis ya kan? Gak ditulis dalam sejarah. Yang ditulis sejarah mungkin hanya dikit. Tapi santri itu pengaruhnya besar, Pak. Besar. Coba sekarang lihat orang yang santri yang pengaruhnya besar. Nih di film Sang Kiai. Kalau misalnya nonton film Sang Kiai, kemarin kita nobar kan Sang Kiai. Ya. Tapi aku ada acara itu tadi nggak bisa lihat. Iya, layarnya juga kecil pasti kan. Nggak kayak banner-banner biasanya. Nah itu film Sang Kiai itu keren. Itu nyeritain tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini. Jadi ya banyak kalau ceritanya itu mending nonton lah. Nonton soalnya kakeknya Gus Dur.
kakeknya Gus Dur itu Hasyim Asy'ari itu emang harus nonton. Kalau nggak nonton jadi ya nggak tahu. Sejarahnya kalau diceritain ya panjang banget kan di sini. Malah jadi kayak alur cerita nanti kan cerita di sini. Ya udah, Hasyim Asy'ari itu pas tuh terjadi namanya Seikirei. Tahu nggak apa itu? Nggak tahu. Tapi pernah dengar, kalau dengar pernah dengar. Seikirei itu pas zaman Jepang. Jadi pas Jepang itu mewajibkan seluruh rakyatnya buat tunduk pada Kaisar Hirohito. Sama Amaterasu Omikami. Suruh tunduk pada dua itu. Yo, Hasyim Asy'ari kan yo kayak nggak mau lah, nggak mau kan, suruh tunduk nggak mau, nolak. Terus akhirnya ya udah sama Jepang diculik, dikasih ke di penjara, terus juga jarinya dihancurin. Bayangin, disiksa sampai jarinya dihancurin gitu. Total hilang semua. Makanya habis itu satu-satunya protes, ulama-ulama protes, akhirnya Hasyim Asy'ari dibebasin. Pas dibebasin bukan main, pas tuh Nika nyerang lagi. Nika. Oh ya, yang tadi yang di Ambarawa itu. Iya, di Ambarawa itu nyerang lagi. Coba tahu 10 November hari pahlawan. Nah, pas hari pahlawan itu tepat 20 hari sebelum hari pahlawan. Pas itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari berdiri di depan seluruh santrinya dan bilang, membela negara sama dengan jihad fisabilillah. Jadi keinget kata-katanya Ustadz Muin rahimahullah. Oh iya, yang merdeka itu. Gimana coba? Nih, benar, seriusnya. Kemerdekaan itu bukan hanya merdeka secara fisik. Merdeka itu bukan hanya secara fisik aja kita merdeka. Tapi merdeka adalah terlepasnya belenggu kemaksiatan untuk bisa menegakkan iman dan takwa. Masya Allah. Itu kata-kata dari Ustadz Muinuddinillah Basri rahimahullah. Itu yang benar-benar. Berarti itu ini. Ternyata pemuda sama santri itu sama-sama berpengaruh ya. Iya. Sama-sama berpengaruh buat bangsa ini. Nah, terus tapi kan ini apa namanya? Kalau pemuda kan belum mesti santri ya. Iya. Tapi kalau santri mesti pemuda. Iya. Iya kan? Nah, maka dari itu kita pemuda sama santri ini harus ikut berperan buat negara ini beriringan. Jelas. Kan nggak mungkin juga kalau satu-satu toh. Iya. Nah, kita harus saling bahu membahu buat membuat Indonesia ini lebih wow lagi. Iya, lebih keren lagi. Lebih keren lagi, lebih. Nah. Ya. Nah, apalagi itu misalnya ada ya kayak saudara-saudara kita di Palestina itulah. Kita harus tetap membantu lah. Karena umat muslim itu tidak akan merdeka sebelum umat muslim lainnya merdeka. Itu. Jadi kita harus tetap membantu. Kita tuh bagaikan satu tubuh, ya enggak? Satunya kegores, seluruhnya merasakan merasakan lukanya. Jadi kita harus tetap membantu lah, bahasanya gitu. Ya enggak? Kata Soekarno juga jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Iya. Nah, mungkin buat teman-teman ini yang lagi lihat ini bisa dibuka-buka lagi bukunya yang tentang sejarah-sejarah. Karena sejarah itu yang benar-benar penting ya buat teman-teman. Pokoknya jas merah, ingat jas merah aja. Nah, soalnya bener-bener ya sejarah itu penting banget kan. Penting jelas itu. Nah, tuh tadi teman-teman dan dengerin kan katanya Mas Zulfan ini apa? Mungkin kalian bisa praktekkan, bisa langsung praktekin di lapangan langsung. Tadi cara-cara menghargai jasa-jasa itu pahlawan. Caranya belajar, sholat tepat waktu. Sholat itu bukan part time. Bukan juga sometime, apalagi no time, harus full time dan juga on time. Iya. Karena mati itu anytime. Wih, keren gak? Quotes of the day. Asik. Nah, itu mungkin cukup sekian aja yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Saya sebagai host pada podcast kali ini izin pamit undur diri. Mungkin kalau ada salah kata ya mohon dimaafkan ya. Mungkin gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.